Bau daging terbakar itu masih tercium jelas di ingatanku. Detik ketika mertuaku menempelkan setrika panas ke kulitku, rasanya duniaku kiamat. Aku menjerit memanggil suamiku, tapi dia justru menatap luka menganga di tanganku dengan tatapan jijik. "Kau cacat," teriaknya sebelum mengusirku ke jalanan. Dia tertawa puas bersama selingkuhannya, tanpa sedikitpun menyadari bahwa wanita gembel yang mereka buang ini sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjuk angka 2 dini hari. Suasana rumah terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari taman belakang dan desis uap dari setrika listrik yang sejak tadi digenggam erat oleh Kinanti. Wanita berusia 26 tahun itu mengusap peluh yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Matanya sudah terasa sangat berat, seolah ada batu yang menggantung di kelopak matanya. Seharian ini, Kinanti tidak berhenti bergerak. Mulai dari memasak untuk arisan Ibu Ningrum, mertuanya, membersihkan seluruh penjuru rumah 2 lantai itu sendirian, hingga mencuci tumpukan pakaian yang menggunung. Kinanti bukan pembantu. Ia adalah istri sah dari Danu, putra tunggal Bu Ningrum. Namun, sejak menikah 2 tahun lalu dan tinggal di Pondok Indah, sebutan Bu Ningrum untuk rumah warisan suaminya yang sebenarnya mulai lapuk itu, status Kinanti tak lebih dari pekerja gratisan. "Ingat, Kinan. Besok pagi ibu mau pakai kebaya sutra marun itu untuk kenikahan Tante Sari. Jangan sampai ada kusut sedikit pun. Itu sutra asli, oleh-oleh bapak dulu dari Perancis." Terngiang kembali bentakan Bu Ningrum tadi sore sebelum masuk ke kamarnya. Kinanti menghela napas panjang. Ia mengambil kebaya yang dimaksud. Kainnya halus, dingin, dan licin. Warnanya merah marun elegan dengan payet-payet emas di bagian leher. Kinanti tahu, harga kebaya ini mungkin setara dengan biaya makan mereka sebulan. Dengan hati-hati, ia meletakkan kain itu di papan setrika. Tangannya gemetar karena kelelahan. Perutnya juga perih, karena tadi malam ia hanya sempat makan sisa lauk yang tidak dihabiskan teman-teman arisan mertuanya. "Sedikit lagi, Kinan. Tinggal bagian bawah, lalu kamu bisa tidur," gumamnya menyemangati diri sendiri. Ia menekan tombol semprotan pelicin pakaian. Ces! Wangi lavender menguar. Kinanti mulai menggerakkan setrika maju mundur. Pikirannya melayang pada Danu. Suaminya itu sudah tidur pulas sejak jam 9 malam. Danu tidak pernah tahu, atau tidak mau tahu, betapa lelahnya Kinanti. Bagi Danu, urusan rumah adalah kodrat wanita, dan karena Kinanti belum juga hamil, Danu merasa wajar jika ibunya memberdayakan Kinanti untuk segala hal. Tiba-tiba, pandangan Kinanti mengabur. Rasa kantuk menyerang hebat. Tanpa sadar, tangannya berhenti bergerak di satu titik. Di bagian ujung bawah kebaya. Matanya terpejam selama beberapa detik. Mungkin hanya 5 atau 10 detik. Namun, bau hangus yang menyengat seketika menyentak kesadarannya. Astaga, pekik Kinanti tertahan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan panik, ia mengangkat setrika itu. Terlambat. Di atas kain sutra marun yang mewah itu, kini tercetak jejak setrika berwarna coklat tua kehitaman. Kainnya mengerut, serat sutranya meleleh dan menempel pada dasar setrika. Kinanti mematung. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari tembok di depannya. Tangannya gemetar hebat. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Ia tahu betul tabiat Bu Ningrum. Mertuanya itu bisa memaki perkara kurang garam saja sampai 1 jam. Bagaimana dengan kebaya sutra kesayangannya yang hangus? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kinanti mencoba menggosok bagian hangus itu dengan jarinya, berharap itu hanya noda debu. Tapi sia-sia. Kain itu rusak permanen. Lubang kecil mulai terlihat saat ia menyentuhnya. Kinanti melirik ke lantai atas, ke arah kamar mertuanya. Pintu kamar tertutup rapat. Keheningan malam yang tadi menenangkan, kini berubah menjadi monster yang mencekik lehernya. Kinanti ingin membangunkan Danu, meminta perlindungan. Tapi ia ingat kata-kata Danu minggu lalu saat Kinanti mengadu soal omelan ibunya. "Ah, kamu itu terlalu sensitif, Kinan. Ibu itu orang tua,
wajar kalau cerewet. Kamu yang harusnya lebih pinter ngambil hati ibu, bukan malah ngadu terus. Kinanti menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Ia sendirian. Benar-benar sendirian dalam masalah besar ini. Pagi datang terlalu cepat. Matahari belum benar-benar terbit ketika suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Jantung Kinanti, yang semalaman tidak bisa tidur dan hanya duduk mematung di ruang setrika, berdegup kencang seakan mau meledak. Bu Ningrum muncul dengan wajah segar sehabis mandi, rambutnya masih basah, handuk melilit di leher. Kinan, mana kebayaku? Aku mau fitting dulu sebelum make up. Suara Bu Ningrum melengking, memecah kesunyian pagi. Kinanti bangkit dari kursi kecil tempatnya duduk. Kakinya lemas. Ia memegang gantungan baju dengan tangan gemetar. Kebaya itu tergantung di sana. Bagian bawahnya yang hangus sengaja ia lipat ke dalam, berharap keajaiban akan menyembunyikannya. Ini, Bu. Suara Kinanti serak. Bu Ningrum menyambar gantungan itu dengan kasar. Lama banget sih kamu. Sudah disiapkan kopi belum buat Danu? Saat Bu Ningrum membentangkan kebaya itu untuk diperiksa, waktu seakan berhenti bagi Kinanti. Lipatan yang ia buat terbuka. Noda hangus berbentuk segitiga setrika itu terpampang jelas di atas kain merah marun, seperti luka bakar yang menganga. Hening. 1 detik. 2 detik. Wajah Bu Ningrum berubah. Dari segar menjadi merah padam. Matanya membelalak, napasnya memburu. Apa ini? Teriakan Bu Ningrum begitu keras hingga gelas di meja makan seolah ikut bergetar. Maaf, Bu. Semalam Kinan ngantuk sekali. Kinan nggak sengaja. Kinanti langsung bersimpuh di kaki mertuanya, menangis. Ngantuk katamu? Bu Ningrum menendang bahu Kinanti, hingga menantu malang itu terjengkang. Dasar perempuan kampung tidak tahu diuntung. Kebaya ini harganya 5 juta. Kamu jual ginjalmu pun belum tentu bisa ganti yang persis seperti ini. Ini kenangan bapak, kamu tahu itu? Ampun, Bu. Kinan janji akan ganti. Kinan akan kumpulkan uang belanja. Ganti pakai apa? Uang belanja itu uang anakku. Uang Danu. Kamu itu di sini cuma numpang makan. Nggak kerja, nggak hamil-hamil, bisanya cuma ngerusak barang. Bu Ningrum kalap. Ia menyambar setrika yang masih tercolok di meja setrika. Kebetulan, Kinanti baru saja menyalakannya lagi untuk menyetrika ke meja kerja Danu. Setrika itu sudah panas. Lampu indikatornya menyala merah. Tangan ini ya? Tangan ini yang ngerusak kebayaku. Bu Ningrum mencengkeram pergelangan tangan kanan Kinanti dengan kekuatan yang tidak wajar untuk wanita seusianya. Bu, jangan Bu, panas. Kinanti menjerit, matanya terbelalak melihat setrika itu didekatkan ke wajahnya. Biar kamu ingat rasa sakit hatiku melihat kebaya ini rusak. Biar kamu nggak teledor lagi jadi istri. Tanpa ampun, Bu Ningrum menempelkan alas setrika yang panas membara itu ke punggung tangan kanan Kinanti. Arg. Jeritan Kinanti melengking, menyayat udara pagi. Bau daging terbakar seketika menyeruak, bercampur dengan bau gosong kain sisa semalam. Rasa panas yang tak terbayangkan menjalar dari kulit, menembus daging, hingga ke tulang. Kinanti meronta sekuat tenaga, tapi Bu Ningrum seperti kerasukan setan, menekan setrika itu selama 3 detik penuh sebelum melepaskannya. Kinanti berguling di lantai, memegangi tangannya yang kini melepuh parah. Kulitnya mengelupas, menampilkan daging merah muda dan putih yang mengerikan. Rasanya seperti ada api yang terus menyala di bawah kulitnya. Di saat bersamaan, Danu turun dari tangga sambil mengucek mata, terganggu oleh keributan itu. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok teriak-teriak? Tanya Danu dengan nada malas. Ia melihat Kinanti yang mengerang kesakitan di lantai, dan ibunya yang masih memegang setrika dengan napas memburu. Lihat istrimu ini, Danu. Dia bakar kebaya kesayangan ibu. Kebaya peninggalan bapak. Adu Bu Ningrum, memutarbalikkan fokus masalah, seolah rasa sakit hati kehilangan kebaya lebih parah daripada luka bakar di tangan Kinanti. Danu melihat tangan Kinanti. Ia meringis sedikit, tapi tidak mendekat. Ya ampun, Kinan. Kamu itu kalau kerja hati-hati dong. Itu kan barang mahal. Kinanti menatap suaminya dengan pandangan nanar. Air matanya bercucuran menahan sakit.
Mas sakit, Mas bawa ke dokter tolong. Rintihnya. Danu menatap ibunya, lalu menatap jam dinding. Aduh, aku telat meeting, Nan. Lagian itu cuma luka bakar biasa. Kasih odol atau kecap juga sembuh. Kamu sih, ceroboh banget jadi orang. Minta maaf sama ibu sana. Setelah berkata begitu, Danu masuk ke kamar mandi, meninggalkan Kinanti yang masih kesakitan dan Buningrum yang menatapnya dengan senyum puas yang mengerikan. Dengar itu? Suamimu saja muak sama kamu. Jangan manja minta ke dokter. Obati sendiri. Buningrum melempar kebaya rusak itu ke wajah Kinanti lalu melenggang pergi. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Rumah yang biasanya bersih kini mulai terlihat berantakan. Cucian menumpuk, debu mulai menebal di meja kaca. Kinanti tidak bisa melakukan apa-apa. Tangan kanannya bengkak 2 kali lipat dari ukuran normal. Kinanti hanya bisa berbaring di kamar tamu yang sempit. Tempat ia biasa tidur jika Danu sedang ingin sendirian di kamar utama. Tubuhnya menggigil demam. Infeksi sudah mulai menyebar. Luka bakar yang tidak ditangani secara medis itu kini bernanah. Warnanya kuning kehijauan di pinggir-pinggirnya, dengan cairan bening yang terus merembes keluar. Baunya sungguh tidak sedap. Bau anyir darah bercampur nanah. Setiap kali Kinanti mencoba meminta uang untuk ke puskesmas, Danu selalu beralasan. Gaji bulan ini habis buat bayar cicilan mobil, Nan. Lagian kamu lebay banget, cuma kena setrika kok sampai nggak bisa masak 3 hari. Padahal Kinanti tahu, kemarin Danu baru saja membeli sepatu futsal baru seharga 1 juta rupiah. Paketnya datang dan Kinanti yang menerimanya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya disembunyikan di balik punggung. Siang itu, Danu pulang untuk makan siang karena ada berkas yang tertinggal. Ia masuk rumah dan langsung menutup hidung. Ya Tuhan, bau apa ini? Kayak ada tikus mati. Seru Danu. Buningrum yang sedang menonton TV sambil makan camilan menunjuk ke arah kamar Kinanti dengan dagunya. Tuh, istrimu. Malas mandi kayaknya. Bau bangkai. Danu membuka pintu kamar Kinanti dengan kasar. Kinanti sedang mencoba mengompres tangannya dengan air hangat, satu-satunya pertolongan pertama yang ia tahu dari internet. Nan, kamu ini jorok banget sih, bentak Danu. Ia tidak bertanya, apa kabar? Ia tidak bertanya, masih sakit. Hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah komplain soal bau. Kinanti menatap suaminya dengan mata sayu. Demam membuatnya lemah. Mas, ini infeksi, Mas. Baunya dari lukaku. Aku butuh antibiotik. Tolong, Mas minta 100.000 saja buat ke klinik. Danu melihat tangan itu sekilas. Ia langsung memalingkan wajah, jijik. Tampilan daging yang melepuh dan bernanah itu membuat perutnya mual. Ih, kok jadi kayak gitu sih? Makanya kalau dikasih tahu orang tua tuh didengerin. Ibu bilang kasih minyak tawon, kamu malah kompres air. Jadi busukan. Danu menyalahkan lagi. Logikanya sudah tumpul karena rasa jijik dan ego. Mas sakit. Kinanti menangis tanpa suara. Air matanya sudah kering. Nih. Danu melempar uang 50.000 perak ke kasur. Beli obat di warung saja. Nggak usah ke klinik, mahal. Habis itu bebersih. Rumah udah kayak kapal pecah. Aku malu kalau ada tamu. Dan bungkus tanganmu itu, bikin nafsu makan hilang saja. Danu membanting pintu kamar lagi. Kinanti memungut uang lusuh itu dengan tangan kirinya. Hatinya jauh lebih sakit daripada tangannya. Di saat ia sekarat menahan infeksi, suaminya justru jijik melihatnya. Hari itu, sesuatu di dalam diri Kinanti mulai mati. Rasa cintanya yang tulus perlahan terkikis, digantikan oleh benih-benih kebencian yang dingin. Dengan tertatih, Kinanti berjalan ke apotek terdekat. Ia membeli perban, alkohol, dan antibiotik generik paling murah. Apoteker yang melihat tangannya sempat kaget dan menyarankan ke rumah sakit. Tapi Kinanti hanya menggeleng lemah. Ia harus sembuh sendiri. Ia harus bertahan hidup, meski hanya untuk melihat hari di mana ia bisa membalas semua ini. 2 bulan kemudian, luka di tangan Kinanti akhirnya mengering. Namun, seperti dugaan, penyembuhan yang tidak sempurna meninggalkan bekas yang permanen dan mengerikan. Kulit punggung tangannya tidak lagi mulus.
Jaringan parut atau keloid tumbuh menebal, berkerut-kerut seperti kulit pohon tua yang terbakar. Warnanya kemerahan dan menonjol, menarik kulit di sekitarnya sehingga jari-jari Kinanti terlihat sedikit kaku dan bengkok, tidak bisa lurus sempurna. Bagi seorang wanita, tangan adalah salah satu simbol keanggunan. Kini, tangan kanan Kinanti tampak seperti tangan monster. Malam itu, Kinanti mencoba menghidangkan makan malam. Ia sudah bisa beraktivitas kembali meski gerakannya terbatas. Ia memasak sop buntut kesukaan Danu, berharap bisa memperbaiki hubungan mereka yang makin dingin. Danu duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri membaca pesan WhatsApp. Bu Ningrum duduk di ujung meja, menatap Kinanti dengan tatapan merendahkan yang sudah jadi menu sehari-hari. "Makan, Mas," ujar Kinanti lembut. Ia menyendokkan nasi ke piring Danu. Saat tangan kanan Kinanti terulur memegang sendok nasi, lengan baju panjangnya sedikit tersingkap. Bekas luka keloid yang mengerikan itu terlihat jelas di bawah lampu ruang makan yang terang. Danu yang tadinya tersenyum pada layar ponsel, mendadak berhenti. Matanya tertuju pada tangan Kinanti. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari senang menjadi jijik. Murni jijik. Seperti melihat kecoa di atas piring. "Aduh." Danu membanting sendoknya ke meja. Kinanti terlonjak kaget. "Kenapa, Mas? Kamu bisa nggak sih pakai sarung tangan kalau lagi melayani suami?" bentak Danu. "Aku mau makan nih. Lihat tanganmu yang kayak kulit kodok itu bikin aku mau muntah." Hati Kinanti mencelos. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. "Mas, ini kan bekas luka gara-gara." "Nggak usah bahas masa lalu. Faktanya sekarang tanganmu itu menjijikan. Jelek. Cacat." Danu berdiri, nafsu makannya hilang total. "Ibu, lihat tuh menantu pilihan ibu. Bikin malu saja. Kalau diajak kondangan gimana coba? Orang-orang bakal ngetawain aku punya istri cacat." Bu Ningrum mendengus. "Ya makanya kamu cari istri lagi yang lebih sedap dipandang, Danu. Laki-laki sukses kayak kamu kok istrinya modelan begini." Kalimat mertuanya itu bagaikan bensin yang disiram ke api. Danu terdiam sejenak, seolah ide itu masuk akal baginya. Kinanti menunduk, menyembunyikan tangannya di balik punggung. "Maaf, Mas. Aku akan pakai sarung tangan mulai besok." "Nggak usah. Aku makan di luar saja." Danu menyambar kunci mobilnya. Di rumah ini hawanya panas, pemandangannya juga ngerusak mata. Danu pergi meninggalkan Kinanti yang mematung di meja makan. Malam itu, Kinanti mengambil sebuah sarung tangan kain hitam murah. Ia memakainya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan melepaskan sarung tangan ini sampai ia bisa menampar wajah Danu dengan tangan yang sama. Tangan yang akan ia ubah menjadi tangan yang menghancurkan hidup suaminya kelak. Malam itu juga adalah terakhir kalinya Danu menyentuh Kinanti. Sejak saat itu, mereka tidur terpisah. Danu di kamar utama, Kinanti di kamar gudang belakang. Danu memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta. Pikirannya kacau, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa kesal. Ia merasa menjadi korban. Ia merasa berhak mendapatkan yang lebih baik daripada istri yang cacat dan ibu yang cerewet. Ia mengarahkan mobilnya ke sebuah kafe mewah di daerah Senopati. Malam ini ia ada janji temu dengan klien potensial. Perusahaannya, yang bergerak di bidang konstruksi interior, sedang mengincar proyek renovasi butik mewah. Danu merapikan rambutnya di kaca spion, menyemprotkan parfum mahal, dan memasang senyum terbaiknya. Ia ingin melupakan suasana rumah yang suram. Di sudut kafe, seorang wanita sudah menunggu. Danu tertegun sejenak. Wanita itu begitu bersinar. Namanya Soraya. Janda muda, pemilik rantai butik Soraya Mode, yang sedang naik daun. Usianya mungkin sedikit lebih tua dari Kinanti, sekitar 28 tahun, tapi penampilannya jauh lebih terawat. Kulitnya putih mulus, rambutnya hitam bergelombang jatuh sempurna di bahu, dan ia mengenakan gaun tanpa lengan yang memamerkan bahu dan lengannya yang indah. "Selamat malam, Pak Danu," sapa Soraya. Suaranya renyah dan manja. Danu buru-buru mendekat dan menjabat tangan wanita itu. "Malam, Bu Soraya. Maaf saya sedikit terlambat." Saat kulit tangan mereka bersentuhan,
Danu merasakan sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Tangan Soraya begitu halus, lembut, dan wangi. Kuku-kukunya terawat dengan manicure berwarna merah menyala. Sangat kontras dengan tangan Kinanti yang kasar, berparut, dan berbau salep. Danu menahan jabat tangan itu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Soraya menyadarinya, tapi bukannya menarik tangan, ia malah tersenyum penuh arti. Panggil Soraya saja. Nggak usah formal-formal kalau di luar jam kantor, ujar Soraya sambil mengedipkan sebelah matanya. Pembicaraan bisnis mereka berjalan lancar. Soraya adalah wanita yang cerdas, tapi juga sangat pandai memanfaatkan kewanitaannya. Ia tertawa pada setiap lelucon garing Danu, sesekali menyentuh lengan Danu seolah tidak sengaja. Kamu kelihatan stres banget, Mas Danu. Lagi ada masalah di rumah? Pancing Soraya saat mereka sudah menghabiskan 2 cangkir kopi. Danu menghela napas, kali ini dibuat-buat agar terlihat dramatis. Begitulah. Namanya juga rumah tangga. Istri saya ya, dia tidak seperti kamu, Soraya. Dia kaku, tidak bisa merawat diri, dan ada cacat fisik yang bikin saya susah bawa dia ke acara-acara resmi. Soraya memasang wajah simpati yang dibuat-buat. Oh ya ampun, kasihan sekali kamu. Laki-laki segagah dan sekompeten kamu, harusnya didampingi wanita yang bisa jadi pajangan, yang membanggakan, bukan yang bikin malu. Kalimat itu menancap telak di ego Danu. Benar juga, pikirnya. Aku ini manajer proyek. Aku butuh pendamping yang sepadan. Andai istri saya setengah saja cantiknya seperti kamu, puji Danu, mulai berani. Soraya tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat parfum mahalnya tercium oleh Danu. Siapa bilang kamu nggak bisa punya pendamping seperti aku? Hidup itu pilihan, Mas Danu. Kamu berhak bahagia. Malam itu, Danu tidak langsung pulang. Ia mengantar Soraya pulang ke apartemen mewahnya. Di dalam mobil, obrolan mereka makin intim. Soraya mulai bercerita tentang kesepiannya sebagai janda kaya, dan Danu bercerita tentang penderitaannya, punya istri yang tidak sempurna. Saat Soraya turun dari mobil, ia meninggalkan kartu namanya di saku kemeja Danu, lengkap dengan bekas lipstik merah di tisu yang ia selipkan sebagai pengingat. Hubungi aku kalau kamu butuh teman ngobrol yang wangi dan mulus, bisik Soraya sebelum menutup pintu mobil. Danu menyetir pulang dengan jantung berdebar kencang. Bayangan tangan Kinanti yang mengerikan sudah hilang dari kepalanya, digantikan oleh bayangan tangan Soraya yang halus melingkar di lengannya. Pengkhianatan itu tidak terjadi secara fisik malam itu, tapi di dalam hati dan pikiran Danu, ia sudah meninggalkan Kinanti jauh di belakang. Danu tidak sadar, wanita yang ia sebut cacat, di rumah itu sedang memegang kunci masa depannya yang sebenarnya. Pagi itu, rutinitas Kinanti berjalan seperti biasa, namun dengan hati yang semakin kosong. Danu sudah berangkat kerja tanpa sarapan di rumah, beralasan ada meeting pagi, padahal Kinanti tahu suaminya menghindari tatap muka dengannya. Kinanti membawa keranjang cucian kotor milik Danu ke ruang cuci. Tangan kanannya yang terbungkus sarung tangan hitam terasa nyeri. Udara dingin akhir-akhir ini membuat jaringan parut di tangannya terasa kaku dan ngilu, seolah tulang-tulangnya ditarik paksa. Ia mulai memilah pakaian. Kemeja kerja biru muda milik Danu yang dipakai kemarin lusa diambilnya. Saat hendak memasukkannya ke mesin cuci, hidung Kinanti menangkap aroma yang asing. Wangi itu bukan wangi pewangi pakaian yang biasa Kinanti pakai. Itu wangi parfum wanita. Sangat manis, elegan, dan mahal. Wangi bunga melati bercampur vanila yang menusuk. Seketika, dada Kinanti berdegup kencang. Firasat istri jarang meleset. Dengan gemetar, ia merogoh saku kemeja itu. Biasanya Danu menaruh uang receh atau bon parkir di sana. Namun kali ini, jari Kinanti menyentuh secari kertas truk yang terlipat rapi dan sebuah benda kecil berbentuk tabung. Kinanti menariknya keluar. Sebuah lipstik merah menyala merek high-end yang harganya jutaan rupiah, dan sebuah struk belanja dari butik perhiasan ternama. Mata Kinanti membelalak membaca nominal di struk itu. Kalung emas white gold 18K, 15 juta rupiah. Tanggal pembelian, 2 hari yang lalu. Dunia seakan runtuh di sekitar Kinanti. 15 juta? Danu bilang gajinya habis untuk cicilan mobil. Danu bilang tidak punya uang 100.000 untuk Kinanti berobat ke dokter saat tangannya membusuk.
Tapi dia bisa membelikan kalung 15 juta untuk orang lain? Mbak Kinan? Suara tukang sayur di depan pagar membuyarkan lamunan Kinanti. Ia buru-buru menyeka air mata yang tiba-tiba menetes, memasukkan barang bukti itu ke saku daster, dan menyelesaikan cucian dengan pikiran kacau. Malam harinya, saat Danu pulang, Kinanti sudah menunggu di ruang tamu. Bu Ningrum sudah tidur. Mas, panggil Kinanti dingin. Danu yang baru melepas sepatu menoleh malas. Apalagi, aku capek. Kinanti meletakkan struk belanja dan lipstik itu di atas meja kaca. Punya siapa ini? Mas, kamu bilang gak punya uang buat istrimu berobat, tapi kamu beli kalung 15 juta. Wajah Danu pucat seketika, tapi sedetik kemudian berubah merah padam karena marah. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena merasa privasinya dilanggar. Lancang kamu ya. Danu maju dan mencengkeram bahu Kinanti. Siapa suruh kamu periksa-periksa saku aku? Aku istrimu, Mas. Aku nyuci bajumu. Kinanti menepis tangan Danu. Keberaniannya muncul karena rasa sakit hati yang teramat sangat. Siapa wanita itu? Siapa yang kamu belikan kalung pakai uang jatah makan kita? Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Kinanti. Panas dan perih. Kinanti terhuyung ke belakang, memegangi pipinya, menatap Danu tak percaya. Ini pertama kalinya Danu main tangan. Jangan ngatur aku, bentak Danu, matanya melotot tajam. Itu uang hasil keringatku. Mau aku bakar, mau aku belikan kalung buat setan, itu urusanku. Sadar diri, Kinan. Kamu itu cuma beban di rumah ini. Istri cacat yang bisanya cuma ngeluh. Danu mengambil kembali struk dan lipstik itu, lalu menunjuk wajah Kinanti. Sekali lagi kamu ungkit soal ini, atau berani lapor ke ibu, awas kamu. Danu melenggang naik ke lantai 2, meninggalkan Kinanti yang menangis tanpa suara di ruang tamu yang gelap. Malam itu, Kinanti sadar, rumah tangganya bukan lagi retak, tapi sudah hancur lebur. 2 minggu berlalu dalam perang dingin. Kinanti tidak lagi melayani Danu dengan senyum. Ia hanya mengerjakan tugas rumah tangga seperti robot. Namun diam-diam, Kinanti mulai menyelidiki. Ia memeriksa ponsel Danu saat suaminya mandi. Nama itu muncul berkali-kali di notifikasi WhatsApp yang disembunyikan, Soraya Mode. Isi chat mereka begitu menjijikan. Panggilan, sayang, cintaku, janji-janji manis, dan rencana pertemuan. Hari ini, mereka janjian makan siang di sebuah restoran steak mewah di pusat kota. Kinanti tidak bisa tinggal diam lagi. Harga dirinya sudah diinjak-injak terlalu dalam. Dengan sisa uang belanja yang ia tabung diam-diam, Kinanti memesan ojek online. Ia tidak berdandan. Ia hanya memakai gamis sederhana dan kerudung instan, serta sarung tangan hitam yang kini menjadi bagian dari tubuhnya. Sesampainya di restoran mewah itu, pelayan sempat menahannya di pintu karena penampilannya yang dianggap kurang pantas. Namun Kinanti menerobos masuk dengan tatapan nyalang. Di meja nomor 12, dekat jendela, ia melihatnya. Danu sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita cantik berambut panjang yang memakai gaun merah marun, warna yang ironisnya sama dengan kebaya mertuanya yang terbakar dulu. Mereka sedang tertawa, tangan wanita itu menyuapkan potongan daging ke mulut Danu. Darah Kinanti mendidih. Ia berjalan cepat menghampiri meja itu. Brak! Kinanti menggebrak meja dengan tangan kirinya. Suara dentingan piring dan gelas menarik perhatian seluruh pengunjung restoran. Musik piano yang lembut seolah berhenti mendadak. Danu tersedak daging yang baru dikunyahnya. Soraya terlonjak kaget. Mas Danu, suara Kinanti bergetar menahan amarah. Enak sekali makanannya? Sementara istrimu di rumah makan sisa kemarin? Wajah Danu berubah pias, lalu merah padam karena malu dilihat banyak orang. Kinan, ngapain kamu kesini? Bikin malu saja. Soraya menatap Kinanti dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan, lalu menutup hidungnya sedikit seolah mencium bau tidak sedap. Mas, ini pembantumu? Tanya Soraya dengan nada polos yang dibuat-buat. Dia? Danu tergagap. Aku istrinya, teriak Kinanti. Dan kamu, wanita perusak rumah tangga orang. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu masih mau disuapi sama dia?
Kinanti menunjuk wajah Soraya dengan tangan kanannya. Tanpa sadar, gerakan cepat itu membuat sarung tangan hitamnya sedikit melorot, memperlihatkan kulit pergelangan tangannya yang keriput dan penuh parut luka bakar. Soraya menjerit kecil, pura-pura ketakutan. "Ih, Mas Danu, lihat tangannya. Menjijikkan. Itu penyakit menular ya?" Danu yang merasa dipermalukan di depan umum dan di depan selingkuhannya, kehilangan akal sehatnya. Ia berdiri, mendorong Kinanti dengan kasar hingga Kinanti terjatuh ke lantai restoran yang dingin. "Cukup, Kinan," teriak Danu menggelegar. Pengunjung lain mulai berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Pulang kamu. Jangan bikin keributan di sini," bentak Danu. "Kamu selingkuh. Mas, kamu tega." Kinanti mencoba bangkit. Danu menatap Kinanti dengan tatapan penuh kebencian. Ia menunjuk tangan kanan Kinanti yang terekspos. "Ya, aku selingkuh. Kenapa? Karena aku jijik sama kamu. Lihat tanganmu itu. Seperti monster. Setiap kali aku melihatmu, aku mau muntah. Soraya jauh lebih sempurna darimu. Dia wanita seutuhnya, bukan cacat sepertimu." Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Hening. Sangat menyakitkan. Pengunjung lain menahan napas mendengar kekejaman itu. Kinanti terpaku. Rasa sakit di hatinya melebihi rasa sakit saat disetrika. Suaminya baru saja mengumumkan pada dunia bahwa ia jijik pada istrinya sendiri. Soraya tersenyum puas di balik serbetnya. Ia memeluk lengan Danu. "Sudah, Mas. Usir saja dia. Kasihan orang lain mau makan jadi nggak nafsu lihat dia." Kinanti bangkit perlahan. Air matanya sudah kering. Ia menatap Danu lekat-lekat, merekam wajah pengkhianat itu di ingatannya. "Ingat hari ini, Mas. Ingat baik-baik kata-katamu," bisik Kinanti dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan langkah tertatih, diiringi tatapan iba dan cemoohan orang-orang. Kinanti pulang dengan hati yang sudah mati. Namun, mimpi buruknya belum berakhir. Sesampainya di rumah, koper-koper berisi bajunya sudah berserakan di teras. Pintu rumah terbuka. Bu Ningrum berdiri di sana, berkacak pinggang dengan wajah garang. Danu ternyata sudah menelepon ibunya dalam perjalanan pulang, mengadu dengan versi ceritanya sendiri, bahwa Kinanti mengamuk dan mempermalukannya di depan klien penting. Dasar wanita tidak tahu diri. Sembur Bu Ningrum begitu melihat Kinanti membuka pagar. Sudah untung ditampung di sini, dikasih makan, malah bikin ulah di tempat kerja suami. "Kamu mau Danu dipecat?" "Bu, Mas Danu selingkuh." Kinanti mencoba membela diri. "Selingkuh itu wajar kalau istrinya modelan kayak kamu," potong Bu Ningrum kejam. "Laki-laki butuh kepuasan mata, butuh ketenangan. Kamu cuma bisa bikin susah. Tangan cacat, mandul, miskin lagi." Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Danu turun bersama Soraya. Soraya bahkan berani datang ke rumah ini. Danu berjalan menghampiri Kinanti, memegang secari kertas. "Mulai hari ini, detik ini juga, aku talak kamu, Kinanti," ucap Danu lantang. "Kita cerai. Aku nggak mau punya hubungan apa-apa lagi sama kamu." Langit seolah merespons kesedihan Kinanti. Petir menyambar, dan hujan deras tiba-tiba turun mengguyur bumi. "Mas, ini rumah kita." "Rumah kita? Halu kamu." Soraya maju, merangkul lengan Bu Ningrum dengan akrab. "Ini rumah Mas Danu dan Ibu. Kamu cuma numpang. Dan sebentar lagi, aku yang akan jadi nyonya di sini. Iya kan, Bu?" "Iya dong, calon mantuku yang cantik." Bu Ningrum membelai rambut Soraya, lalu menatap Kinanti dengan sinis. "Pergi kamu. Bawa baju-bajumu yang bau itu. Jangan pernah injakan kakimu di halaman rumah ini lagi." Danu menendang salah satu koper Kinanti, hingga terguling ke jalanan aspal yang basah. "Pergi, atau aku panggil satpam komplek buat seret kamu." Kinanti basah kuyup. Air hujan menyamarkan air matanya. Ia menatap 3 orang di depannya. Suami yang dulu ia cintai, mertua yang ia layani sepenuh hati, dan wanita asing yang merebut semuanya. Mereka berdiri di teras yang kering, memandangnya seperti melihat sampah busuk. "Baik," suara Kinanti terdengar lirih di antara deru hujan.
Aku akan pergi. Tapi ingat, Tuhan tidak tidur. Suatu hari nanti, kalian akan memohon-mohon di kakiku. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada ampun. Mimpi, cibir Buningrum. Brak, pintu gerbang dibanting keras oleh Danu tepat di depan wajah Kinanti. Kinanti sendirian. Di tengah hujan badai. Di jalanan Jakarta yang kejam. Tanpa uang, tanpa tujuan, dengan tangan yang sakit kedinginan. Ia menyeret kopernya perlahan, meninggalkan rumah neraka itu. Malam semakin larut. Kinanti berjalan tanpa arah selama 2 jam. Kakinya lecet, tubuhnya menggigil hebat. Ia berteduh di sebuah halte bus yang sepi di pinggiran kota. Giginya gemeretuk kedinginan. Ibu, ayah. Rintih Kinanti memanggil orang tuanya yang sudah meninggal. Kenapa hidup Kinan seperti ini? Kinan gak kuat. Ia merogoh saku gamisnya yang basah. Hanya ada uang Rp20.000 sisa bayar ojek tadi. Tidak cukup untuk penginapan termurah sekalipun. Apakah ia harus tidur di sini? Bagaimana kalau ada preman? Keputusasaan menyelimuti pikirannya. Ia menatap jalan raya yang basah, terlintas pikiran singkat untuk mengakhiri semuanya. Buat apa hidup jika hanya untuk dihina karena cacat yang bukan salahnya? Saat pikiran gelap itu hampir menguasai, sebuah cahaya lampu mobil yang sangat terang menyorotnya. Sebuah mobil mewah, Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap, melambat dan berhenti tepat di depan halte. Kinanti waspada. Ia memeluk tasnya erat-erat, takut diculik. Seorang sopir berseragam rapi turun, membuka payung besar, dan membukakan pintu penumpang belakang. Seorang pria tua beruban, mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi dan kacamata berbingkai emas, turun dari mobil. Ia berjalan menghampiri Kinanti yang meringkuk di pojok halte. Wajah pria itu tampak familiar bagi Kinanti. Ia seperti pernah melihatnya di foto lama ayahnya. Nona muda Kinanti, sapa pria tua itu dengan suara berat yang penuh wibawa namun lembut. Kinanti mendongak, bingung. Si siapa bapak? Pria itu membungkuk hormat, gestur yang sangat sopan, seolah Kinanti adalah ratu. Saya Dirman. Sudirman. Pengacara kepercayaan mendiang ayah Nona, Bapak Haryo Cempaka. Haryo Cempaka. Nama itu sudah 5 tahun tidak Kinanti dengar. Nama ayah angkatnya yang mengadopsinya dari panti asuhan, membesarkannya dengan sederhana, lalu meninggal dengan meninggalkan sebuah wasiat aneh. Pak Dirman, bisik Kinanti. Ingatannya kembali. Pak Dirman adalah orang yang membacakan wasiat ayahnya saat ia berusia 21 tahun. Kinanti, kamu akan hidup tanpa fasilitas ayah selama 5 tahun. Kamu harus mandiri, bekerja, dan menikah dengan pilihanmu sendiri tanpa mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Ayah ingin kamu menemukan cinta yang tulus, bukan yang mencintai hartamu. Jika dalam 5 tahun kamu gagal atau menyerah, warisan akan disumbangkan. Tapi jika kamu bertahan, atau jika kamu dicampakkan dalam keadaan terzalimi sebelum 5 tahun, Pak Dirman akan menjemputmu. Pak Dirman menatap kondisi Kinanti yang menyedihkan. Tatapannya jatuh pada tangan kanan Kinanti yang terbungkus sarung tangan basah. Rahangnya mengeras menahan amarah melihat putri majikannya diperlakukan seperti ini. Waktu ujian sudah selesai, Nona, ucap Pak Dirman lembut. Saya sudah mengawasi Nona dari jauh sesuai perintah Tuan Besar. Saya melihat semuanya. Pengusiran tadi, itu adalah batas akhirnya. Pak Dirman mengulurkan tangannya. Mari pulang, Nona. Tahta grup Cempaka sudah menunggu Anda. Anda bukan lagi istri dari pria miskin itu. Anda adalah pewaris tunggal kekayaan triliunan rupiah. Kinanti menatap tangan Pak Dirman. Lalu menatap jalanan gelap di belakangnya, ke arah rumah Danu. Apakah saya bisa menghancurkan mereka, Pak Dirman? Tanya Kinanti, suaranya parau tapi penuh dendam. Dengan kekayaan yang Nona miliki, jawab Pak Dirman mantap, Nona bisa membeli hidup mereka, harga diri mereka, bahkan nyawa mereka jika Nona mau. Nona bisa membuat mereka menjadi debu di bawah sepatu Nona. Kinanti perlahan berdiri. Ia menyambut uluran tangan Pak Dirman. Saat ia masuk ke dalam mobil mewah yang hangat dan berbau kulit mahal itu, Kinanti yang lama, wanita lemah lembut yang penurut, telah mati di halte bus itu. Pesawat jet pribadi Gulfstream G650 membelah langit malam menuju Singapura.
Kinanti duduk di kursi kulit yang empuk, memegang segelas jus jeruk hangat. Pak Dirman duduk di hadapannya, membuka tablet berisi rincian aset. Kita akan langsung ke Mount Elizabeth Hospital, Nona, jelas Pak Dirman. Dokter bedah plastik terbaik di Asia sudah menunggu. Mereka sudah melihat foto kondisi tangan Nona yang saya kirimkan. Mereka bilang, bisa diperbaiki 95%. Kulit akan dicangkok, keloid akan diangkat dengan laser terbaru. Kinanti menatap tangannya. Ia melepas sarung tangan basahnya. Luka itu masih tampak mengerikan. Lakukan yang terbaik, Pak. Saya tidak mau melihat jejak setrika wanita tua itu lagi di tubuh saya. Siap, Nona. Selain itu, saya sudah menyiapkan tim image consultant. Wardrobe baru, pelatihan tata krama bisnis, dan strategi pengambil alihan perusahaan. Nona akan menghilang selama 6 bulan untuk pemulihan dan persiapan. Bagus, jawab Kinanti singkat. 6 bulan berlalu dengan cepat namun menyakitkan. Kinanti menjalani 3 kali operasi besar pada tangannya. Rasa sakit pasca operasi luar biasa, kulitnya dikelupas dan dijahit ulang. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, Kinanti membayangkan wajah Danu yang menghinanya di restoran, dan wajah Buningrum yang menempelkan setrika panas itu. Rasa sakit fisik itu menjadi bahan bakar kebenciannya. Selain fisik, mentalnya ditempa. Ia belajar tentang saham, akuisisi, hukum kontrak, dan psikologi manipulasi. Ia bukan lagi Kinanti yang lulusan SMA yang lugu. Ia belajar bagaimana menjadi predator di dunia bisnis. Penampilannya berubah total. Rambutnya yang dulu kusam kini dipotong bob sebahu, slek dan hitam berkilau. Kulitnya yang dulu kusam karena lelah mengurus rumah tangga, kini glowing berkat perawatan mahal. Pakaiannya bukan lagi daster atau gamis murah, melainkan setelan blazer rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan elegan. Dan tangannya, hari itu, perban terakhir dibuka. Kinanti menatap punggung tangan kanannya di depan cermin. Mulus, hampir tidak ada jejak. Hanya ada sedikit garis tipis samar yang justru terlihat artistik jika tidak diperhatikan dengan jeli. Kulitnya kembali cerah. Jari-jarinya bisa digerakkan dengan luwes. Kinanti menyentuh tangan barunya ke pipi. Dingin. Nona Kinan, Pak Dirman masuk ke ruangan. Semua sudah siap. Perusahaan tempat mantan suami Anda bekerja, PT Karya Konstruksi, sedang mengalami kesulitan dana. Ini waktu yang tepat untuk masuk sebagai investor penyelamat. Kinanti tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang mengerikan namun cantik. Jangan gunakan nama Kinanti, ujarnya sambil memutar cincin berlian di jari manis tangan kanannya, jari yang dulu Danu enggan memasangkan cincin. Panggil saya K. Ibu K. Pemilik Cempaka Ventures. Kinanti berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin besar setinggi tubuh. Sosok di cermin itu memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Danu, Buningrum, Soraya. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Nikmatilah sisa-sisa kebahagiaan kalian yang semu. Karena sebentar lagi, aku pulang. Dan aku akan mengambil semuanya. Kinanti melangkah keluar ruangan dengan bunyi hak sepatu stiletto, yang mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Ta, ta, ta. Irama kematian bagi musuh-musuhnya. Suasana di kantor PT Karya Konstruksi, tempat Danu bekerja sebagai manajer proyek, pagi itu sangat mencekam. Kabar burung tentang kebangkrutan perusahaan sudah beredar sejak seminggu lalu. Gaji karyawan terlambat dibayar, dan vendor-vendor mulai menagih utang dengan kasar. Danu duduk di kubikelnya dengan wajah tegang. Keringat dingin membasahi kerah kemejanya. Jika perusahaan ini tutup, tamatlah riwayatnya. Cicilan mobil sport barunya, yang ia beli dengan memalsukan slip gaji demi gengsi di depan Soraya, akan macet. Belum lagi tuntutan gaya hidup Soraya yang makin menggila sejak mereka resmi berpacaran. Semua harap berkumpul di aula utama. Manajemen baru akan memberikan pengumuman. Suara sekretaris bergema melalui pengeras suara. Danu berjalan gontai bersama puluhan karyawan lain. Dalam hati ia berdoa, semoga pesangonnya cukup untuk hidup 2 bulan. Di aula, Pak Handoko, direktur lama yang wajahnya kusut, berdiri di podium. Di sebelahnya,
Berdiri seorang pria tua berwibawa, Pak Dirman, dan beberapa pengawal berjas hitam. Rekan-rekan sekalian, suara Pak Handoko bergetar. Hari ini, saya umumkan bahwa PT Karya Konstruksi resmi diakuisisi penuh oleh Cempaka Ventures. Semua utang perusahaan telah dilunasi oleh pemilik baru. Sorak-sorai lega meledak di ruangan itu. Danu mengelus dada, napasnya lega seketika. Dan, lanjut Pak Handoko, pemilik baru, Ibu K, telah memutuskan untuk merombak struktur manajemen. Beliau tidak bisa hadir secara langsung di podium hari ini karena urusan mendesak. Namun beliau memantau kita lewat video conference. Layar proyektor raksasa menyala, menampilkan sosok wanita yang duduk di kursi kebesaran di sebuah ruangan kantor yang sangat mewah. Wajahnya tidak terlihat jelas karena backlight dari jendela besar di belakangnya, ditambah ia mengenakan kacamata hitam besar dan topi lebar yang modis, gaya khas sosialita papan atas yang misterius. Suara wanita itu terdengar melalui speaker. Suaranya berat, dingin, dan berwibawa. Sedikit berbeda dengan suara cempreng Kinanti yang dulu sering merengek minta uang belanja. Saya mempertahankan perusahaan ini karena melihat potensi, ucap Ibu K. Namun, saya butuh orang-orang yang berani ambil risiko. Saya melihat data kinerja. Saudara Danu Prasetya. Jantung Danu seakan berhenti berdetak saat namanya disebut. Ia maju ke depan dengan kaki gemetar. Saya, Bu. Laporan proyekmu cukup agresif. Saya suka itu, ujar Ibu K datar. Mulai hari ini, kamu saya angkat menjadi kepala divisi proyek khusus. Kamu akan memegang proyek flagship pertama saya. Gajimu naik 3 kali lipat. Danu melongo. Ia tidak percaya pendengarannya. Bukan dipecat, malah naik jabatan? Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu K. Saya tidak akan mengecewakan Ibu, seru Danu dengan mata berbinar. Dari balik layar, di ruangan yang jauhnya hanya beberapa kilometer dari sana, Kinanti tersenyum miring melihat layar monitornya. Ia melihat wajah sumringah mantan suaminya itu. Nikmatilah, Danu, gumam Kinanti sambil menyesap teh herbalnya. Semakin tinggi kamu terbang, semakin sakit saat aku hempaskan nanti. Hari itu, Danu pulang dengan kepala membesar. Ia merasa dirinya jenius. Ia merasa nasib baik sedang memihaknya karena ia telah membuang istri pembawa sial dan menggantinya dengan Soraya. Seminggu setelah promosi itu, Danu mendapat undangan makan malam eksklusif di sebuah private room hotel bintang 5. Undangan itu dari Ibu K langsung. Danu diminta membawa serta pasangannya, karena proyek ini menyangkut desain interior dan fashion. Tentu saja, Danu mengajak Soraya. Soraya berdandan habis-habisan malam itu. Gaun emas ketat, rambut disanggul tinggi, dan perhiasan berkilauan, yang sebagian besar dibeli dengan kartu kredit Danu yang sudah over limit. Mas, kamu yakin bos barumu ini mau kasih proyek ke butik aku juga? Tanya Soraya antusias di dalam mobil. Yakin dong, sayang. Ibu K itu visioner. Dia mau bangun resort spa super mewah di Bali. Konstruksinya aku yang pegang, interior dan seragam stafnya dia mau vendor eksklusif. Siapa lagi kalau bukan Soraya Mode? Jawab Danu penuh percaya diri. Mereka tiba di ruangan VVIP. Pak Dirman menyambut mereka di pintu. Silakan masuk. Ibu K sudah menunggu. Di ujung meja panjang berlapis marmer, duduklah wanita itu. Kinanti. Namun, Danu dan Soraya sama sekali tidak mengenalinya. Kinanti mengenakan setelan jas putih gading yang sangat elegan rancangan Paris. Rambut bobnya tertata rapi. Wajahnya dipoles makeup profesional yang menonjolkan tulang pipi dan bibir merah gelap. Ia masih mengenakan kacamata berbingkai emas dengan lensa agak gelap, memberikan kesan intimidatif. Yang paling penting, sikap tubuhnya. Dulu Kinanti selalu membungkuk, takut, dan ragu-ragu. Kini, wanita di depan mereka duduk tegak, dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Selamat malam, Pak Danu, Bu Soraya, sapa Kinanti. Suaranya tenang dan terkontrol. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Silakan duduk. Malam, buka. Sebuah kehormatan bagi kami, ucap Soraya dengan nada menjilat yang kental. Ia menatap kagum pada cincin berlian seukuran kelereng di jari Kinanti. Tanpa basa-basi,
Kinanti memberi isyarat pada Pak Dirman untuk membagikan proposal. Saya punya tanah 5 hektar di Ubud. Saya ingin bangun sanctuary resort. Nilai proyeknya 50 miliar rupiah, ucap Kinanti santai, seolah membicarakan harga kacang goreng. Mata Danu dan Soraya membelalak. 50 miliar. Keuntungannya bisa buat 7 turunan. Saya ingin Danu yang bangun fisiknya. Dan Soraya, saya dengar seleramu bagus. Saya ingin kamu handle semua furnishing, tirai, spray, sampai seragam karyawan. Total kontrak untuk butikmu sekitar 10 miliar. Soraya nyaris pingsan saking senangnya. Tangannya meremas paha Danu di bawah meja. Tapi, lanjut Kinanti, meletakkan jari telunjuknya di bibir, seolah berpikir. Saya tipe investor yang bergerak cepat. Saya mau proyek ini selesai dalam 3 bulan. Untuk itu, saya butuh mitra yang punya modal kuat. Saya hanya akan turunkan down payment, DP, 10%. Sisanya, kalian talangi dulu. Setelah proyek selesai dan lolos audit, saya bayar pelunasan plus bonus 20%. Danu menelan ludah. Menalangi proyek senilai itu butuh modal besar. Tapi Bu, arus kas perusahaan kami. Kalau kalian tidak sanggup, saya bisa lempar ke kontraktor lain besok pagi. Antreannya panjang, potong Kinanti dingin. Ia pura-pura melihat jam tangannya. Keserakahan langsung mengambil alih logika Danu dan Soraya. Bonus 20% dari 50 miliar adalah angka yang fantastis. Belum lagi gengsi mengerjakan proyek Ibuka. Sanggup, Bu? Kami sanggup. Potong Soraya cepat, menyikut lengan Danu. Mas Danu punya banyak aset yang bisa dicairkan. Saya juga bisa agunkan butik saya. Kami tidak akan lepaskan kesempatan emas ini. Kinanti tersenyum tipis. Sangat tipis. Bagus. Saya suka semangat kalian. Pak Dirman, siapkan kontraknya. Tanda tangan malam ini juga. Mereka menandatangani kontrak tebal itu tanpa membacanya dengan teliti. Mata mereka sudah gelap oleh bayangan uang. Mereka tidak melihat pasal 17 ayat 4 yang tertulis kecil di halaman 45. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi sekecil, apapun akan dikenakan denda harian sebesar 5% dari nilai total proyek. Dan pemilik proyek berhak menyita aset pribadi kontraktor sebagai jaminan ganti rugi, tanpa melalui pengadilan. Jebakan telah terpasang. Dan tikus-tikus itu sudah memakan kejunya. Keesokan harinya, berita Danu dan Soraya mendapatkan, mega proyek, menyebar luas. Merasa sudah pasti kaya raya dalam 3 bulan, Danu dan Soraya melakukan kesalahan fatal yang sudah diprediksi Kinanti. Mereka mulai menghabiskan uang yang belum mereka miliki. Untuk modal kerja, Danu menggadaikan sertifikat rumah ibunya, rumah pondok indah yang tua itu, ke bank. Ia juga meminjam uang dari koperasi simpan pinjam, yang sebenarnya milik anak perusahaan Kinanti, dengan bunga tinggi, menggunakan jaminan proyek. Tapi, tidak semua uang pinjaman itu dipakai untuk beli bahan bangunan. Mas, kita kan bakal jadi miliarder. Masa mobilmu masih sedan Jepang tahun lalu? Ganti dong yang Eropa, rengek Soraya. Danu, yang egonya sedang melambung, setuju. Ia mengambil kredit mobil sport 2 pintu seharga 2 miliar. Dan rumah ibu itu sudah jelek. Danu, tambah Buningrum yang ikut-ikutan gila hormat. Masa ibumu yang punya anak sukses tinggal di rumah lapuk? Kita sewa rumah mewah di Menteng saja sambil nunggu uang cair buat beli real estate. Jadilah mereka menyewa rumah mewah seharga 500 juta per tahun. Mereka pindah dengan gaya bak selebriti. Buningrum mengadakan syukuran besar-besaran. Ia mengundang tetangga-tetangga lama hanya untuk pamer. Iya dong, Jeng. Danu itu sekarang tangan kanannya konglomerat. Proyeknya puluhan miliar. Si Kinanti? Halah, paling udah jadi gembel di kolong jembatan. Untung Danu cerai sama pembawa sial itu. Lihat sekarang, rezekinya ngalir deres. Celoteh Buningrum sambil memamerkan gelang emas barunya yang berderet sampai siku. Di sudut lain kota, Kinanti melihat postingan Instagram story Soraya yang sedang unboxing tas Hermes baru. Belanjalah sepuasmu, Soraya, desis Kinanti. Semakin tinggi kau memanjat, semakin remuk tulangmu saat jatuh. Sementara itu, di lokasi proyek di Ubud, masalah mulai muncul.
Bahan bangunan yang dipesan Danu dari supplier rekomendasi Pak Dirman, lagi-lagi jebakan, sering terlambat datang. Kualitas marmer yang dikirim berbeda grade-nya. Pak Danu, semennya telat lagi 3 hari. Lapor mandor proyek lewat telepon. Aduh, kamu cari di toko lain dong. Jangan ganggu saya lagi fitting jas buat pesta. Bentak Danu yang sedang sibuk mempersiapkan penampilannya untuk acara sosialita. Danu menyepelekan masalah-masalah kecil itu. Ia berpikir, telat dikit wajar. Ibu pasti maklum, kan aku anak emasnya. Ia lupa, ia sedang berhadapan dengan wanita yang pernah ia buang karena luka di tangan. Dan wanita itu tidak mengenal kata maklum. Bulan kedua proyek berjalan. Kondisi mulai kacau balau. Uang pinjaman modal kerja sudah menipis. Sebagian besar tersedot untuk menutupi gaya hidup hedon Danu, Soraya, dan Buningrum. Sementara itu, progres di lapangan baru 40%. Tiba-tiba, datang surat peringatan pertama dari manajemen Ibuka, isinya dingin dan tegas, progres tidak sesuai termin. Jika dalam 2 minggu tidak mencapai 70%, klausul denda akan diaktifkan. Danu panik. Ia menelepon Pak Dirman. Pak, ini gimana? Bahan bakunya susah didapat. Supplier Bapak yang lambat. Itu tanggung jawab Bapak sebagai kontraktor untuk mencari alternatif. Jawab Pak Dirman tenang. Ibuka tidak mau dengar alasan. Beliau mau hasil. Ingat Pak Danu, reputasi Bapak dipertaruhkan. Terdesak, Danu mengambil jalan pintas. Ia mulai menurunkan spesifikasi. Semen kualitas 1 diganti kualitas 2. Besi beton ukurannya dikurangi sedikit. Soraya juga melakukan hal yang sama. Kain sutra untuk tirai diganti dengan kain sintetik yang mirip sutra tapi murah. Nggak bakal ketahuan kok, Mas. Orang kaya kan taunya cuma barang jadi, ujar Soraya menenangkan Danu. Mereka tidak sadar, mandor-mandor di lapangan adalah orang bayaran Kinanti. Setiap kecurangan, setiap penurunan spek, didokumentasikan dengan lengkap. Foto, video, sampel bahan, semuanya dikirim ke meja kerja Kinanti. Bagus, gumam Kinanti melihat laporan itu. Mereka menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat rajin. 2 hari sebelum tenggat waktu. Proyek masih jauh dari selesai. Danu sudah stres berat. Ia tidak bisa tidur, rambutnya mulai rontok, wajahnya kusam. Mobil sportnya sudah ditarik leasing karena telat bayar cicilan, uangnya habis buat nalangin semen. Soraya juga mulai uring-uringan. Butiknya sepi karena ia terlalu sibuk foya-foya dan mengabaikan pelanggan lama. Di tengah kekacauan itu, datang undangan lagi. Undangan gala dinner pra-peluncuran Cempaka Resort. Di undangan tertulis, wajib hadir. Pemilik akan melakukan inspeksi final dan memperkenalkan mitra kerjanya ke publik. Ini kesempatan kita, Mas, seru Soraya, matanya kembali berbinar. Kita harus datang. Kita rayu Ibuka di sana. Kita minta perpanjangan waktu. Kalau dia lihat kita tampil berkelas, dia pasti percaya kita profesional. Tapi duit kita udah habis, Soraya. Keluh Danu. Pinjam lagi. Pinjam ke rentenir kenalan Pak Dirman itu. Bunganya gede dikit nggak apa-apa, yang penting cair cepet. Besok kan proyek cair, kita lunasi semua. Danu, yang sudah tidak bisa berpikir jernih, menurut. Ia meminjam 2 miliar lagi dari rentenir dengan jaminan, nyawa, istilah halus di dunia gelap. Uang itu dipakai untuk menutupi lubang proyek sedikit, dan sisanya lagi-lagi untuk menyewa gaun malam dan perhiasan agar Soraya tampil, sempurna, di depan Ibuka. Mereka berangkat ke pesta itu seperti domba yang berjalan sukarela menuju tempat penyembelihan. Ballroom Hotel Mulia Jakarta disulap menjadi tempat pesta yang sangat megah. Lampu kristal bergantungan, bunga mawar putih segar didatangkan langsung dari Belanda memenuhi ruangan. Tamu-tamu yang hadir adalah konglomerat, pejabat, dan selebriti papan atas. Danu, Soraya, dan Buningrum, yang memaksa ikut, berjalan masuk dengan dagu terangkat. Mereka merasa menjadi bagian dari kaum elit ini. Buningrum mengenakan kebaya penuh payet yang menyilaukan mata, Soraya dengan gaun merah darah yang seksi, dan Danu dengan tuxedo sewaan. Lihat, semua orang melihat kita, bisik Soraya bangga. Padahal,
Orang-orang melihat mereka karena penampilan mereka yang terlalu mencolok dan norak, kontras dengan old money lain yang tampil elegan dan subtle. Lampu ruangan meredup. Musik orkestra berhenti. Sorotan lampu spotlight mengarah ke panggung utama. MC bersuara lantang. Hadirin sekalian, mari kita sambut tuan rumah kita malam ini. Pemimpin Cempaka Group, wanita di balik kesuksesan akuisisi terbesar tahun ini. Ibu Kinanti Cempaka. Nama itu bergema di telinga Danu seperti ledakan bom. Kinanti? Kinanti Cempaka? Danu, Soraya, dan Buningrum saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tidak mungkin. Kinanti kan anak panti asuhan? Kinanti kan pembantu? Tirai panggung terbuka. Di sana, berdiri seorang wanita yang kecantikannya membuat napas semua orang tertahan. Ia mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna hitam legam bertabur berlian yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Kulitnya putih bersinar, tubuhnya ramping namun berisi. Rambutnya ditata wave klasik. Wajah itu memang Kinanti. Tapi bukan Kinanti yang kucel dan berminyak. Ini adalah versi Kinanti yang sudah dipoles sempurna. Tatapan matanya tajam, menyapu seluruh ruangan, dan berhenti tepat di tempat Danu berdiri. Tidak ada kacamata hitam lagi. Tidak ada topi penutup wajah. Ia berdiri dengan bangga. Kinanti turun dari panggung, mikrofon di tangannya. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberinya jalan, lurus menuju Danu. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi heels Kinanti yang beradu dengan lantai. Ta. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Danu yang gemetar hebat. Selamat malam, Mas Danu. Sapa Kinanti dengan senyum manis yang mematikan. Kinan? Suara Danu tercekat di tenggorokan. Kak kamu. Kenapa gugup? Tanya Kinanti santai. Suaranya diperkeras oleh mikrofon sehingga seluruh ruangan bisa mendengar. Bukankah kamu menantikan pelunasan proyek malam ini? Kinanti mengangkat tangan kanannya. Tangan yang dulu melepuh, bernanah, dan membuat Danu jijik. Kini tangan itu mulus, indah, dan di jari manisnya melingkar cincin berlian biru yang sangat langka. Kinanti mengelus pipi Danu dengan punggung tangannya yang halus itu. Danu tersentak mundur saking kagetnya. Masih jijik melihat tanganku, Mas? Bisik Kinanti lewat mikrofon. Suara kasak-kusuk mulai terdengar di antara tamu undangan. Kinanti beralih menatap Soraya yang wajahnya sudah seperti mayat hidup. Dan kamu, Soraya. Gaunmu bagus. Merah. Seperti warna darah dari lukaku dulu. Lalu tatapannya jatuh pada Buningrum yang mematung memegang tas tangannya. Dan ibu mertua, oh maaf, mantan mertua. Bagaimana kabar kebaya sutra Anda? Saya dengar rumah ibu di Pondok Indah sudah digadaikannya? Sayang sekali. Apa maksudmu, Kinan? Teriak Danu, mencoba menutupi rasa takutnya dengan amarah. Jadi ini semua jebakan? Kamu permainkan kami? Kinanti tertawa. Tawanya renyah tapi membuat bulu kuduk berdiri. Jebakan? Oh, tidak. Aku hanya memberi kalian kesempatan bisnis. Kalian sendiri yang menghancurkannya dengan keserakahan, korupsi spek, dan gaya hidup sampah kalian. Kinanti menjentikkan jarinya. Layar raksasa di panggung menyala. Menampilkan foto-foto bukti kecurangan Danu di proyek. Semen oplosan, besi banci, kain murah. Lalu tampil juga data aliran dana perusahaan yang dipakai Danu untuk DP mobil, belanja tas Soraya, dan sewa rumah mewah. Hadirin sekalian, umum Kinanti lantang. Inilah mitra kerja yang menggelapkan dana proyek saya senilai 20 miliar rupiah. Layar berganti lagi. Menampilkan klausul kontrak pasal 17. Sesuai kontrak, lanjut Kinanti dingin, menatap mata Danu dalam-dalam. Kalian wan prestasi. Kalian berutang denda keterlambatan dan ganti rugi material padaku. Totalnya. Kinanti memberi jeda dramatis. 100 miliar rupiah. Dan harus dibayar tunai. Sekarang. Buningrum pingsan di tempat. Soraya menjerit histeris. Danu jatuh terduduk. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunianya gelap gulita. Di depannya, Kinanti berdiri menjulang seperti dewi kematian yang baru saja menjatuhkan palu vonis.
Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri, bisik Kinanti, lalu berbalik meninggalkan mereka yang menjadi tontonan kehinaan seluruh elit Jakarta. Pagi itu, sinar matahari Jakarta terasa menyengat, namun bagi Danu, dunia terasa gelap gulita. Kepalanya berdenyut hebat, sisa-sisa kepanikan dari pesta semalam masih menghantui. Ia tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di ruang kerjanya di kantor proyek, ruangan yang ia banggakan sebulan terakhir. Namun sekarang, ruangan itu terasa seperti penjara. Pukul 9 tepat. Pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Bukan sekretaris yang membawakan kopi, melainkan rombongan orang berseragam. Ada Pak Dirman, 3 orang pengacara berwajah kaku, dan 2 orang polisi. Selamat pagi, Saudara Danu, sapa Pak Dirman datar. Tidak ada lagi keramahan di suaranya. Pak Dirman, tolong jelaskan. Ini semua salah paham kan? Kinanti, maksud saya Ibu K, dia cuma bercandakan semalam. Suara Danu bergetar, matanya merah kurang tidur. Pak Dirman meletakkan tumpukan dokumen tebal di meja Danu. Bra, ini adalah audit forensik penggunaan dana proyek. Anda terbukti menggelapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, DP mobil sport, sewa rumah di Menteng, dan pembelian barang-barang mewah untuk saudari Soraya. Bukti transfer dan aliran dana sudah lengkap. Danu menelan ludah, tenggorokannya kering kerontang. Saya bisa jelaskan. Itu pinjaman sementara, Pak. Nanti kalau termin cair, saya ganti. Dalam hukum, menggunakan uang perusahaan tanpa izin untuk kepentingan pribadi disebut penggelapan, Pak Danu. Itu pidana, potong salah satu pengacara. Selain itu, sesuai kontrak pasal 17, karena Anda gagal menyelesaikan proyek dan terbukti melakukan fraud, kecurangan, maka klausul denda aktif. Pak Dirman membuka halaman terakhir dokumen. Total dendawan prestasi, kerugian material, dan imaterial adalah 100 miliar rupiah. Jatuh temponya adalah hari ini. 100 miliar? Bapak gila? Dari mana saya dapat uang segitu? Danu berdiri, kursi kerjanya terguling ke belakang. Karena Anda tidak bisa membayar tunai, lanjut Pak Dirman tanpa emosi, maka sesuai kontrak yang Anda tanda tangani di atas materai, kami berhak menyita seluruh aset pribadi Anda, aset penjamin, dan aset mitra kerja Anda sebagai kompensasi. Pak Dirman memberi isyarat pada polisi. Saudara Danu, Anda dipecat secara tidak hormat dari jabatan ini. Nama Anda sudah kami masukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi Konstruksi Nasional dan Bay Checking. Mulai detik ini, seluruh rekening bank Anda dibekukan. Tunggu. Jangan. Saya mohon, Pak. Danu mencoba meraih tangan Pak Dirman. Saya mau ketemu Kinanti. Istri saya. Biarkan saya bicara sama istri saya. Mantan istri, koreksi Pak Dirman dingin, menepis tangan Danu. Ibu K tidak menerima tamu yang tidak punya integritas. Silakan tinggalkan gedung ini sekarang juga, atau petugas keamanan yang akan menyeret Anda. Danu diseret keluar dari gedung kantor, tempat ia dulu berjalan membusungkan dada. Karyawan-karyawan lain menonton sambil berbisik-bisik. Di lobi, Danu dilempar begitu saja ke trotoar panas. Dompetnya kosong, kartu ATM-nya sudah tidak berguna. Ponselnya berdering terus-menerus, telepon dari debt collector rentenir yang mulai menagih. Danu hancur. Dalam semalam, ia kehilangan jabatan, karir, dan masa depan. Sementara Danu diusir dari kantor, di tempat lain, kepanikan yang lebih histeris sedang terjadi. Butik, Soraya Mode, di kawasan Jakarta Selatan sedang digeruduk. Bukan oleh pelanggan, tapi oleh tim eksekutor pengadilan yang membawa surat penyitaan aset yang diajukan oleh tim hukum Cempaka Group. Jangan sentuh barang-barang saya. Ini barang mahal semua. Jerit Soraya histeris, mencoba menghalangi petugas yang mengangkut gaun-gaun dan manekin ke dalam truk. Maaf Bu, ini perintah pengadilan. Butik ini dijadikan jaminan dalam kontrak kerjasama dengan Cempaka Ventures. Karena wan prestasi, semua disita, ujar petugas jurusita sambil menempelkan stiker merah bertuliskan disita di kaca depan butik. Soraya lemas. Ia melihat hasil kerja kerasnya, kebanggaannya, diangkut satu persatu. Ia mencoba menelepon Danu, tapi nomornya tidak aktif. Dasar laki-laki tidak berguna,
umpat Soraya. Otak licik Soraya berputar cepat. Kapal sudah karam. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama Danu. Ia harus menyelamatkan diri sendiri. Soraya tahu, Danu masih menyimpan sisa uang tunai hasil pinjaman rentenir, sekitar 200 juta rupiah, di brankas kecil di rumah sewaan mereka di Menteng. Itu uang terakhir mereka. Uang untuk bayar bunga rentenir minggu depan. Tanpa membuang waktu, Soraya memanggil taksi. Ia meluncur ke rumah Menteng. Rumah itu sepi. Bu Ningrum sedang pergi ke pasar, masih dengan gaya nyonya besar, padahal belanja pakai utang warung. Danu belum pulang. Ini kesempatan emas. Soraya masuk ke kamar utama, mengacak-acak lemari baju Danu, mencari kunci brankas. Ketemu. Klik. Pintu brankas terbuka. Tumpukan uang merah tersusun di sana. Mata Soraya berbinar. Maaf ya, Mas Danu. Cinta butuh makan. Dan kamu sudah nggak bisa kasih aku makan. Gumam Soraya sambil memasukkan semua uang itu ke dalam tas Hermes besarnya. Ia juga mengambil jam tangan Rolex Danu, dan beberapa perhiasan emas Bu Ningrum yang tergeletak di meja rias. Ia berkemas secepat kilat. Hanya baju-baju branded dan barang berharga. Sisanya ditinggal. 1 jam kemudian, Danu pulang dengan naik ojek, karena mobilnya sudah ditarik dan saldo gojeknya habis. Ia berlari masuk rumah dengan napas memburu, berharap bisa menenangkan diri dan berdiskusi dengan Soraya untuk mencari solusi. Soraya, sayang, panggil Danu. Hening. Danu masuk ke kamar. Pemandangan di depannya membuatnya lututnya lemas. Lemari terbuka lebar, baju-baju berserakan di lantai. Dan brankas itu terbuka dan kosong melompong. Di atas meja rias, ada secari kertas dengan tulisan lipstik merah di cermin. Kita putus. Jangan cari aku. Urus saja ibumu dan mantan istrimu yang gila itu. Bye, loser. Arghah. Danu meraung. Ia membanting kursi ke cermin hingga pecah berkeping-keping. Ia jatuh terduduk di antara pecahan kaca. Uang itu adalah satu-satunya harapan untuk kabur, atau menyicil utang rentenir yang terkenal kejam. Sekarang uang itu dibawa kabur oleh wanita yang demi dia, Danu rela menceraikan istri yang tulus. Karma itu nyata, dan ia datang dengan kecepatan penuh. Belum kering air mata Danu meratapi kepergian Soraya, sebuah truk polisi dan mobil ban berhenti di depan pagar rumah sewaan Menteng. Tapi mereka bukan mau menyita rumah sewaan itu, melainkan membawa kabar buruk lain. Bu Ningrum baru saja pulang dari pasar, turun dari bajai dengan wajah bingung melihat keramaian. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Bu Ningrum galak. Danu keluar dari rumah dengan wajah kusut. Bu. Seorang petugas ban mendekat. Pak Danu, Bu Ningrum. Kami dari pihak bank. Kami baru saja melakukan eksekusi pengosongan terhadap aset jaminan di Pondok Indah. Jantung Bu Ningrum berhenti berdetak sesaat. Pondok Indah? Rumah saya? Maksudnya apa? Rumah di Pondok Indah yang sertifikatnya digadaikan atas nama Bapak Danu untuk modal proyek, sudah jatuh tempo dan karena Pak Danu dinyatakan pilot serta masuk daftar hitam, ban melakukan penyitaan aset hari ini juga. Semua barang sudah dikeluarkan. Bohong. Bu Ningrum menjerit histeris. Keranjang belanjaannya jatuh, sayur mayur berserakan. Itu rumah warisan suamiku. Kalian nggak berhak. Pak Danu yang tanda tangan, Bu. Ini buktinya, petugas menunjukkan surat gadai. Bu Ningrum menatap Danu. Matanya melotot, napasnya tersengal-sengal. Danu, kamu gadaikan rumah ibu? Kamu bilang cuma pinjam sertifikat buat administrasi? Danu menunduk, tidak berani menatap ibunya. Maafin Danu, Bu. Danu pikir bakal untung besar. Anak durhaka, anak tolol. Bu Ningrum memukuli dada Danu bertubi-tubi. Sekarang kita mau tinggal di mana? Hah? Di kolong jembatan? Tiba-tiba, wajah Bu Ningrum memerah padam, lalu membiru. Tangannya memegangi dada kiri. Matanya memutih. Bruk. Bu Ningrum ambruk ke aspal panas. Tubuhnya kejang sebentar lalu kaku. Mulutnya miring. Ibu. Bu. Danu panik. Ia mengguncang tubuh ibunya. Stroke,
Gumam salah satu petugas. Cepat panggil ambulans. Ambulans datang, tapi masalah baru muncul. Petugas administrasi rumah sakit meminta jaminan pembayaran di muka, karena BPJS Buningrum ternyata sudah lama tidak dibayar iurannya oleh Danu, yang sibuk membelikan tas Soraya. Maaf Pak, kalau tidak ada uang muka, kami hanya bisa berikan penanganan dasar di IGD, tidak bisa masuk ICU, ujar perawat dingin. Danu merogoh sakunya. Kosong. Rekeningnya beku. Uang tunainya dibawa kabur Soraya. Ia melihat ibunya terbaring di berangkar IGD lorong yang ramai, napasnya berbunyi ngik-ngik, mulutnya mencong, matanya menatap kosong. Buningrum, wanita yang dulu sangat menjaga gengsi dan penampilan, kini tergeletak tak berdaya dengan baju daster pasar, ditangani seadanya karena dianggap pasien tidak mampu. Danu menangis di pojok IGD. Ia sadar, ini persis seperti saat Kinanti sakit tangan dulu. Kinanti butuh obat, tapi Danu tidak peduli. Sekarang, saat ibunya butuh ICU, Danu tidak bisa berbuat apa-apa. 3 bulan kemudian, Jakarta sedang dilanda musim hujan. Di bawah jembatan layang daerah Tanah Abang, di antara tumpukan kardus dan bau pesing air kali yang meluap, ada sebuah gubuk reot yang terbuat dari terpal bekas spanduk caleg. Itu adalah rumah baru Danu dan Buningrum. Setelah diusir dari rumah sewaan karena tidak bisa bayar, dan rumah Pondok Indah disita bank, mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan. Saudara-saudara Buningrum menjauh, tidak ada yang mau menampung karena takut dikejar debt collector rentenir yang masih memburu Danu. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Danu, yang dulu necis dengan kemeja licin dan parfum mahal, kini kurus kering. Kulitnya hitam terbakar matahari, rambutnya gondrong acak-acakan dan berminyak. Bajunya kaos partai yang sudah bolong di ketiak. Setiap hari ia bekerja serabutan, mengangkut sampah pasar, menjadi kuli panggul, atau memungut botol plastik. Hampir tidak ada kantor yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah busuk di seluruh industri. Penipu, penggelap dana, label itu melekat padanya. Sementara Buningrum lebih parah. Serangan stroke itu membuatnya lumpuh separuh badan. Ia tidak bisa berjalan, bicaranya pelan tidak jelas. Ia hanya bisa berbaring di atas kasur busa tipis yang lembab. Buang air pun harus dibantu Danu. Makan, Enu lapar. Rintih Buningrum dengan suara serak. Danu baru pulang memulung, membawa bungkusan nasi kucing sisa yang ia dapat dari belas kasihan pedagang angkringan. Nasi itu sudah agak keras. Lauknya cuma kepala ikan asin. Ini, Bu. Makan. Danu menyuapi ibunya dengan tangan yang kotor. Buningrum meludahkan nasi itu. Keras nggak enak, mau daging mau rendang. Emosi Danu meledak. Ia membanting bungkusan nasi itu. Jangan banyak nuntut, Bu. Bersyukur masih bisa makan. Ibu pikir gampang cari duit? Dulu ada Kinan yang masakin enak tiap hari, ibu hina-hina. Ibu siksa. Ibu bakar tangannya. Sekarang rasain. Ini karma buat ibu. Buningrum menangis. Air matanya meleleh di pipi yang keriput dan kotor. Ia teringat Kinanti. Menantu yang dulu bangun jam 4 pagi untuk memasakkan sop buntut empuk, yang memijat kakinya, yang sabar meski dimaki. Sekarang, ia merindukan Kinanti setengah mati. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Malam itu, hujan turun deras sekali. Air merembes masuk ke gubuk terpal mereka. Danu duduk memeluk lutut, kedinginan dan kelaparan. Perutnya perih. Ia teringat setrika panas itu. Ia teringat saat ia mengusir Kinanti di tengah hujan seperti ini. Pergi kamu. Bawa baju-bajumu yang bau itu. Sekarang, dialah yang bau. Dialah yang menjadi sampah masyarakat. Maafin Mas, Kinan. Bisiknya di tengah deru hujan, suara yang hilang ditelan angin malam. Suatu sore yang mendung di perempatan lampu merah kawasan Sudirman. Kawasan elit, tempat mobil-mobil mewah berlalu lalang membawa orang-orang sukses pulang ke rumah nyaman mereka. Danu berdiri di sana. Ia mengenakan topi lusuh untuk menutupi wajahnya, membawa kemoceng bulu ayam, berpura-pura membersihkan kaca mobil orang demi recehan. Ia terpaksa melakukan ini karena kakinya pincang setelah dipukuli anak buah rentenir minggu lalu. Ia tidak kuat lagi jadi kuli panggul. Lampu merah menyala. Deretan mobil berhenti.
Danu berjalan terseok-seok dari satu mobil ke mobil lain. Banyak yang menutup kaca, ada yang membentak menyuruh pergi. Danu sudah kebal dihina. Rasa malunya sudah mati. Yang penting ia dapat uang 5.000 perak untuk beli obat pusing ibunya yang merengek seharian. Tiba di antrean paling depan, sebuah mobil mewah berhenti. Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap. Plat nomor cantik, B1K. Danu tidak tahu mobil apa itu. Ia hanya tahu itu mobil orang kaya raya. Ia mendekat, mulai menyapu kap mesin mobil yang seharga rumah mewah itu dengan kemoceng dekilnya. Kaca jendela belakang perlahan turun. Danu buru-buru menengadahkan tangannya yang kotor dan penuh luka lecet. Seikhlasnya, bos. Buat makan, bos. Orang tua sakit di rumah. Ucapnya dengan nada memelas yang sudah terlatih. Dari dalam mobil, tercium wangi aromaterapi lavender yang menenangkan, wangi yang dulu sering dipakai Kinanti untuk pelicin pakaian. Danu mendongak. Napasnya tercekat. Di kursi penumpang yang nyaman, duduk seorang wanita yang bersinar. Kinanti. Ia sedang memangku laptop. Sepertinya sedang bekerja. Ia mengenakan blus sutra warna krim, anting mutiara, dan tangannya. Tangan kanannya sedang memegang pena emas. Tangan itu mulus, putih, bersih, dengan kuku yang dipoles cantik. Di sampingnya, duduk seorang pria tampan dan gagah, mungkin rekan bisnis atau pasangan barunya, yang sedang tertawa membicarakan saham. Kinanti menoleh ke jendela. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Danu ingin berteriak, ingin memanggil, "Kinan, ini aku, Mas Danu." Ia ingin bersujud, minta maaf, minta tolong, minta diselamatkan dari neraka kemiskinan ini. Bibirnya gemetar. Ki. Suaranya tak keluar. Kinanti menatap Danu. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya tatapan datar. Kosong. Seperti melihat orang asing. Atau lebih tepatnya, seperti melihat benda mati yang tidak penting. Itu adalah balasan yang paling menyakitkan. Danu menyadari bahwa bagi Kinanti, dia sudah tidak ada harganya lagi. Dia bukan musuh yang perlu dibenci, dia hanya debu di jalanan. Kinanti mengambil sesuatu dari dompetnya. Bukan lembaran merah 100.000. Bukan dolar. Ia mengambil satu keping uang logam. Uang 500 rupiah. Kinanti menjatuhkan koin itu ke telapak tangan Danu yang kotor. "Kerja yang rajin ya, Pak," ucap Kinanti lembut namun menusuk, lalu menaikkan kembali kaca jendelanya. Lampu hijau menyala. Mobil mewah itu melaju halus, meninggalkan Danu yang mematung di tengah aspal. Danu menatap koin 500 perak di tangannya. Ingatannya terlempar ke masa lalu. Ke hari di mana Kinanti diusir. Saat itu, Buningru melempar koin 500 perak ke wajah Kinanti sambil berteriak, "Nih, sangu buat beli kerupuk. Jangan balik lagi." Sekarang, koin itu kembali padanya. Koin yang sama. Nilai yang sama. Hujan mulai turun rintik-rintik. Danu menggenggam koin itu erat-erat hingga buku jarinya memutih. Ia jatuh berlutut di aspal, di tengah klakson mobil-mobil yang tidak sabar. Ia menangis meraung-raung. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang terlambat. Tangisan keputusasaan manusia yang telah membuang berlian demi menggenggam kotoran, dan kini kotoran itu pun telah hilang. Di kejauhan, mobil Kinanti menghilang di tikungan, menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Kinanti tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Luka di tangannya sudah sembuh total, dan mahkota di kepalanya kini bersinar abadi. 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 Bersinar abadi.
bersinar abadi, bersinar abadi, bersinar abadi, bersinar abadi, bersinar